Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Medianingsih dengan NIM 1119097 kelas 11 4B04 akan menampilkan hasil presentasi saya dengan studi kasus sistem pengiriman barang di CV Kilat Sinar dengan sistem manual. Oke. Nah, pembahasan presentasi ada di bab 1 ada gambaran umum, di bab 2 ada landasan teorinya, dan di bab 3 ada proses bisnis sistem berjalan. Nah, gambaran umumnya yaitu seiring dengan berkembangnya zaman, kebutuhan manusia untuk mengirimkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain semakin tinggi. Dampaknya adalah semakin banyak bermunculannya jasa pengiriman barang dan kompetisi antara penyedia jasa tersebut. CV Sinar Kilat merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang. Selama ini, proses pengiriman barang masih seringkali terjadi kesalahan karena masih menggunakan pencatatan secara manual. Masalah yang sering muncul biasanya tujuan atau alamat barang yang akan dikirim, dikarenakan masih dengan pencatatan manual. Belum ada sistem yang sudah terkomputerisasi untuk mempermudah pelacakan alamat, serta terjadi kesulitan dalam pencarian dokumen sehingga memperlambat pengiriman barang. Dengan mengubah dari sistem manual ke sistem terkomputerisasi akan mempermudah proses pengiriman barang dan meminimalisir kesalahan pada pengiriman, serta menjadi lebih baik serta efektif dan efisien. Lanjut. Nah, ini bab 1 pendahuluan akan membahas latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat, ruang lingkup, serta sistematika penulisan. Nah, ini latar belakang masalahnya. Saat ini teknologi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Menurut Nana Sodih dalam Radeneka 2012 menjelaskan, sejak dahulu teknologi sudah ada atau manusia sudah menggunakan teknologi. Kalau pada zaman dahulu memecahkan kemiri dengan batu atau memetik buah dengan galah, sesungguhnya mereka sudah menggunakan teknologi, yaitu teknologi sederhana. Berkat perkembangan teknologi hingga sekarang, berbagai informasi yang terjadi di berbagai belahan dunia kini telah dapat langsung kita ketahui. Seiring berkembangnya zaman, seiring berkembangnya teknologi, dunia usaha ikut mengambil peluang untuk memanfaatkan teknologi tersebut. Miyarso 2007 menyatakan bahwa teknologi merupakan proses yang menghasilkan suatu produk yang meningkatkan nilai tambah. Produk yang dihasilkan tidak terpisah dari produk lain yang telah ada, dan karena itu menjadi bagian integral dari suatu sistem. Oleh karena itu, dengan adanya teknologi dalam sistem dunia usaha, tingkat persaingan antar dunia usaha semakin meningkat. Nah, setiap perusahaan dituntut untuk mempertahankan usahanya demi mengikuti kemajuan teknologi dalam setiap bidang. Mereka harus memiliki sistem kerja dan penggunaan teknologi yang mengelola jalannya perusahaan dengan baik dan merebut pangsa pasar. Perusahaan yang belum memiliki sistem kerja dan penggunaan teknologi yang baik, maka akan menimbulkan berbagai kerugian dan masalah untuk dapat bersaing dengan perusahaan lainnya yang sejenis. Salah satu perusahaan yang sedang berkembang dan bersaing di dunia usaha di Indonesia saat ini yaitu perusahaan yang menyediakan jasa pengiriman barang. Perusahaan pengiriman barang merupakan objek vital sebagai jalur pendistribusian barang. Pertumbuhan bisnis ini tidak hanya dinikmati pelaku-pelaku di kota besar saja, melainkan merata di seluruh daerah, disebabkan oleh pemain bisnis online telah tersebar di setiap daerah, sehingga setiap daerah sangat membutuhkan jasa perusahaan yang menyediakan layanan pengiriman barang. Untuk itu, penulis berusaha untuk merancang sebuah aplikasi yang dapat membantu manajemen pengiriman barang agar dapat dilakukan lebih efisien. Adapun judul proyek sistem yaitu rancang bangun sistem manajemen pengiriman barang berbasis web dengan menggunakan GIS atau submodul aplikasi berbasis web. Lanjut, identifikasi masalahnya. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan tadi, identifikasi masalahnya adalah
Dibutuhkan sebuah aplikasi untuk memanajemen pengiriman barang pada perusahaan untuk membantu perusahaan agar dapat bekerja lebih efisien. Dibutuhkan sebuah aplikasi untuk mendata setiap transaksi yang terjadi pada proses pengiriman barang ke customer. Lanjut tujuan. Tujuannya adalah membantu dalam mendokumentasikan kegiatan pengiriman barang, memudahkan petugas pengiriman barang untuk mendata barang yang akan dikirim dengan baik dan mudah, memudahkan perusahaan dalam memanajemen pengiriman barang yang telah diorder oleh konsumen, dan membuat sebuah laporan untuk membantu manajemen dalam melihat laporan kegiatan pemasukan barang. Kita masuk ke ruang lingkupnya. Dalam proyek ini, ruang lingkup sistem yang akan dibangun mencakup segala kegiatan yang dilakukan pada proses pengiriman barang. Di antaranya, mencatat kegiatan pengiriman, mencatat data customer, dan data pengangkut barang yang digunakan, serta pembuatan laporan hasil pengiriman. Nah, di sini ada sistematika penulisan, yaitu penyajian laporan proyek ini dibagi dalam beberapa bab dengan tujuan untuk mempermudah pencarian informasi yang dibutuhkan, serta menunjukkan penyelesaian pekerjaan yang sistematis. Pada bab tersebut adalah sebagai berikut. Bab 1, pendahuluan, berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan, ruang lingkup, dan sistematika penulisan. Di bab 2 ada landasan teori, membuat teori-teori yang menjadi dasar pengetahuan yang digunakan dalam menyusun laporan untuk membangun sistem manajemen pengiriman barang berbasis web. Dan pada bab 3, analisis dan perancangan. Pada bab ini diuraikan mengenai alasan sistem yang sudah ada sebelumnya dan sistem yang akan dibuat, serta menguraikan tentang perencanaan sistem yang mencakup perancangan basis data dan pemodelan sistem dengan UML diagram dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Lanjut, landasan teori. Yang pertama ada sistem. Menurut Herlambang 2005 halaman 116, definisi sistem dapat dibagi menjadi dua pendekatan, yaitu pendekatan secara prosedur dan pendekatan secara komponen. Berdasarkan pendekatan prosedur, sistem didefinisikan sebagai kumpulan dari beberapa prosedur yang mempunyai tujuan tertentu. Sedangkan berdasarkan pendekatan komponen, sistem merupakan kumpulan dari komponen-komponen yang saling berkaitan mencapai tujuan tertentu. Dalam perkembangan sistem yang ada, sistem dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem terbuka merupakan sistem yang dihubungkan dengan arus sumber daya luar dan tidak mempunyai elemen pengendali. Sedangkan sistem tertutup tidak mempunyai elemen pengontrol dan dihubungkan pada lingkungan sekitarnya. Analisis dan perancangan sistem. Nah, di sini saya akan menjelaskan analisis sistem yang dilakukan dengan tujuan untuk dapat mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan yang terjadi dan kebutuhan yang diharapkan, sehingga dapat diusulkan perbaikannya. Perancangan sistem merupakan penguraian suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian komputerisasi yang dimaksud, mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan, menentukan kriteria, menghitung konsistensi terhadap kriteria yang ada, serta mendapatkan hasil atau tujuan dari masalah tersebut, sehingga mengimplementasikannya seluruh kebutuhan operasional dalam membangun aplikasi. Menurut Kendall 2003, analisa dan perancangan sistem dipergunakan untuk menganalisis, merancang, dan mengimplementasikan peningkatan fungsi bisnis yang dapat dicapai melalui penggunaan sistem informasi terkomputerisasi. Nah, kita masuk ke HTML. Aku akan menjelaskan mengenai pengertian HTML. HTML merupakan bahasa yang ditingkatkan dengan hypertext atau biasa disebut hot metal. Meski mengandung kata bahasa, sebenarnya HTML bukanlah suatu bahasa pemrograman karena tidak memerlukan kompiler khusus. Pada dasarnya, HTML adalah semacam bahasa pengkodean. Jika ditinjau dari segi bahasa, hypertext berarti halaman yang didapat dari link atau dirangkai dengan halaman lain, sedangkan markup berarti format dokumen. Sehingga
Kalau diartikan kurang lebih adalah sebagai bahasa pemformatan untuk membuat halaman yang dapat dirangkai, namun di definisi ini dirasa kurang tepat. Secara sederhana, HTML dapat diartikan sebagai bahasa yang digunakan untuk memformat halaman web. Nah, aku akan menjelaskan juga mengenai PHP. PHP adalah bahasa scripting server side, artinya bahasa yang digunakan pada server tanpa perlu melakukan kompilasi, tetapi cukup menuliskan tulisan dalam bentuk ASCII-nya saja. PHP sangat mirip dengan bahasa C, juga mempunyai karakteristik yang mirip dengan Perl. Bahasa PHP merupakan bahasa yang sangat mudah untuk dipelajari. Nah, kalau database adalah merupakan sebuah media penyimpanan yang mutlak digunakan dalam membangun usaha dan membangun sebuah sistem. Dan yang terakhir, penjelasan mengenai UML adalah bahasa pemodelan standar yang dimiliki sintak dan semantik. Lanjut masuk ke analisis. Analisis didefinisikan sebagai proses untuk menentukan bentuk dari kebutuhan sistem, aplikasi, alat baik berupa kebutuhan pada saat membangun maupun pada saat implementasi. Nah, di sini aku akan masuk ke analisis proses yang sedang berjalan. Nah, ini ada prosedur yang sedang berjalan. Di sini aku akan membacakan keterangan dari ini, yaitu yang pertama, klien yang akan melakukan transaksi akan membawa barang dan data barang ke perusahaan penyedia layanan pengiriman barang. Yang kedua, bagian administrasi akan menerima barang dan menginput barang dari klien ke dalam sistem. Yang ketiga, bagian administrasi akan membuat bukti transfer yang akan diberikan kepada klien dan disimpan sebagai arsip. Yang keempat, barang dan data kemudian diberikan kepada bagian pengiriman untuk dilakukan proses pengiriman, yaitu bagian pengiriman akan memberikan tanda pengiriman barang kepada klien sebagai bukti barang telah diterima dan kepada barang dan kepada bagian administrasi sebagai arsip. Dan yang keenam, itu ada bagian administrasi akan membuat laporan transaksi berdasarkan arsip yang berisi bukti transfer dan tanda pengiriman barang. Nah, ini ada keterangannya juga. Analisis dokumen yang digunakan merupakan tahap analisis terhadap dokumen-dokumen yang terlibat. Yang pertama, dokumen data harga. Dokumen ini menjelaskan tentang data-data harga order seperti nama barang, satuan barang, kode barang, dan harga satuan barang. Dan yang kedua, dokumen data order, data pemesanan merupakan data yang ingin dipesan oleh konsumen yang meliputi nama barang, kode barang, harga barang, total harga barang, dan jumlah harga yang diorder. Nah, lanjut aku akan menampilkan analisis prosedur atau flow map berjalan prosedur yang akan dibangun. Nah, ini ada pertama start, data barang, lalu input data klien dan data barang, lalu cek ongkir, pembuatan bukti transfer, lalu pembuatan laporan pengiriman barang, pemilihan sopir dan kendaraan pengangkut sesuai iya atau tidak, lalu pengiriman barang, tanda terima barang, laporan pengiriman barang, dan tanda terima barang selesai. Nah, aku akan membacakan keterangannya juga. Di sini klien yang akan melakukan transaksi akan membawa barang dan data barang ke perusahaan penyedia layanan pengiriman barang. Bagian administrasi akan menerima barang dan menginput barang dari klien ke dalam sistem. Ya, dan selanjutnya bagian administrasi akan membuat bukti transfer yang akan diberikan kepada klien. Berdasarkan data barang, bagian administrasi akan menentukan sopir dan kendaraan yang akan digunakan untuk proses pengiriman barang menggunakan bantuan web server. Dan selanjutnya, barang dan data barang kemudian diberikan kepada bagian pengiriman untuk dilakukan proses pengiriman. Dan yang keenam, bagian pengiriman akan memberikan tanda pengiriman barang kepada klien dan bagian administrasi sebagai bukti barang telah diterima. Bagian administrasi akan membuat bukti laporan transaksi berdasarkan bukti transfer dan tanda pengiriman barang yang terdapat dalam sistem yang tadi, dalam sistem ini. Analisis kebutuhan aplikasi. Analisis
kebutuhan merupakan suatu cara agar mendapatkan hasil aplikasi yang sesuai dengan aplikasi yang dibutuhkan. Aplikasi yang akan dibuat terdiri dari yang pertama ada perangkat lunak, yang kedua ada perangkat keras, 3123 analisis kebutuhan perangkat lunak dan perangkat keras. Adapun spesifikasi perangkat lunak atau software yang dibutuhkan saat pembuatan aplikasi adalah untuk membangunnya ini adalah sistem operasi Windows 81, database MongoDB, dan yang ketiga ada pemrograman. Adapun spesifikasi perangkat keras atau hardware yang dibutuhkan saat pembuatan aplikasi adalah sebagai berikut: ada prosesor, ada memori 4 GB, ada FGA, ada hard disk, dan ada monitor. Perancangan merupakan pengembangan secara teknis dan hasil adaptasi dari analisa. Objek-objek yang terkait antara hasil analisa diseimbangkan dengan elemen baru yang memfokuskan pada bagaimana cara mengimplementasikannya pada komputer. Tahapan ini memfokuskan pada solusi teknis secara terperinci untuk menyediakan dasar bagi tahap implementasi, di mana selanjutnya dilakukan perancangan sistem. Tahap perencanaan ini dilakukan untuk memberikan gambaran umum yang jelas kepada pengguna dan rancangan yang lengkap tentang sistem yang akan dikembangkan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perancangan sistem. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.